Yang pertama, kita cari dulu aplikasinya di website namanya Jaksa Jaga Desa, tambahin login, enter. Pilih yang paling atas, login Jaga Desa Kejaksaan. Kalau seperti ini, tinggal diklik ke dashboard ya. Nanti ketika berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Untuk teman-teman yang tanya user dan password, kemarin waktu penyuluhan sudah dikasih ya di awal. Jika terdapat kendala, boleh hubungi admin. Oke, kalau sudah, di sebelah kiri sini kita lihat ada beberapa menu yang harus kita lengkapi. Pertama, kita ke menu Jaksa Garda Desa atau Kelurahan. Caranya kita klik edit. Kemudian di sini ada beberapa menu yang harus wajib kita isi. Yang pertama ada profil desa. Di sini kita harus lengkapi semua data-datanya, mulai dari provinsi, nama kepala desa, total penduduknya, nomor HP kepala desanya, hingga website. Oke. Jika memang tidak ada pendamping desa, bisa diisi tidak ada. Begitu juga dengan website. Jika memang tidak ada website, bisa diisi tidak ada. Tapi kebetulan di sini contohnya sudah ada nama websitenya. Oke, untuk lokasi desa dan kelurahan, kita klik pojok kanan atas ini. Terus kita klik ini Desa Sidoharjo. Desa Sidoharjo, enter. Tambah lagi kalau kurang lengkap. Lampung Tengah. Boleh diisi nama kecamatannya aja nih, kalau misalnya nggak terdapat alamatnya di sini, kita isi nama kecamatannya aja. Enggak. Atau boleh diisi nama provinsinya kalau nggak ketemu. Lampung Tengah. Oke, nggak apa-apa. Terus di sini ini contohnya belum lengkap ya, alamatnya belum ada nama jalannya, belum ada RT RW di nomornya. Geografi diisi di sini perbatasan wilayah. Misalnya di sebelah selatannya Desa Sidoharjo itu berbatasan dengan apa, sebelah utaranya berbatasan dengan desa apa. Itu untuk geografi, maaf. Untuk demografinya diisi jumlah penduduknya, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Terus diisi juga boleh suku, agama diisi di sini. Terus kalau ada wisata boleh dilengkapi, wisata apa aja. Di sini misalnya ada air terjun, boleh tulis di sini air terjun gitu. Baru diklik simpan. Jangan lupa diklik simpan, kalau lupa diklik nanti dia nggak tersimpan data yang sudah diisi. Terus kita lari ke RAPB Desa. RAPB Desa ini merupakan rencana. Jadi rencana yang di tahun 2024 itu kita tambahin di sini. 2024 kan untuk anggaran 2025 kan. Sama ini juga di sini diisi Lampung Tengah karena Selagai Lingga nggak ada kecamatannya tadi. Boleh diisi ini. Oke. Terus diisi di sini nama penanggung jawabnya, nama kepala desa atau nama bendaharanya, boleh pilih tahun berjalan. Pilih 2025, walaupun dilaksanakan musrenbang tahun 2024, tapi kan musrenbang keputusannya untuk 2025, jadi diisi tahun 2025. Hasil dari keputusan musrenbang atau rangkumannya diketik di sini, kemudian filenya difoto, diupload di sini, diperhatikan lagi tanda apa yang diminta. Di sini tertera gambar maksimal 2 MB, jadi tidak boleh filenya lebih dari 2 MB. Tanda-tanda bintang merah ini menunjukkan bahwa harus diisi. Kalau nggak diisi, dia nggak bisa disimpan. Papan pengumuman, jika di desanya ada papan transparansi, boleh diisi di sini. Kemudian gambar juga diupload di sini, di bagian ini maksimal 2 MB. Alasan revisinya apa? Kalau ada revisi, kalau nggak ada boleh lanjut ke tambah pekerjaan.
Jadi dari Musrenbang tadi, rencana kegiatan apa yang akan dilaksanakan tahun 2025 ditaruh di sini. Oke, semuanya. Selama tahun 2025 dari Musrenbang itu akan didirikan apa, diisi di sini. Ditambah pekerjaan tadi. Oke, nama proyek, anggarannya, pelaksana proyeknya. Untuk keputusan lelang, jika memang tidak diperlukan lelang untuk proyek tersebut, boleh lampirkan surat keterangan dari kepala desanya bahwasannya memang tidak terdapat lelang. Karena di sini wajib diisi, jadi kita buat surat keterangan. Oke, jangan lupa diklik simpan. Jika sudah selesai pada menu rencana anggaran, kita ke menu anggaran desa. Jadi menu anggaran desa ini yang tadinya jadi rencana, jadi realisasi kegiatannya. Jadi setiap kegiatan yang terdapat di desa tersebut kita upload di sini, ditambah anggaran desa atau kelurahan. Ini masih sama. Kita cari Lampung Tengah. Kalau memang nama desanya ada, diisi nama desanya. Jika nama desanya tidak ditemukan, kita isi nama kecamatannya. Kecamatannya tidak ditemukan, kita isi nama kabupatennya aja. Kayak gini. Terus sama di sini penanggung jawabnya masih kepala desa. Pilih sumber dananya. Dari mana? Dari ADD. Misal 2025. Di sini diupload berupa RAB-nya, RAB-nya. Misalnya ADD untuk kegiatan gaji pegawai perangkat desa 5 juta misalnya sebulan. Berarti diklik di sini 5 juta terus ditambah juga. Jadi diuploadnya ini per kegiatan. Misalnya bagi gajinya setiap bulan, berarti tiap bulan di sini diisi, atau baginya 3 bulan sekali, Januari, Februari, Maret, berarti 15 juta misalnya. Udah. 15 juta per 3 bulan sama diisi di sini. 15 juta kita isi di sini misalnya gaji perangkat desa bulan Januari, Februari, dan Maret. Anggarannya tadi per anggaran misalnya sebulan 5 juta, berarti kalau 3 bulan 15 juta gitu. Deskripsinya apa, tanggal mulai sampai tanggal selesai. Kalau misalnya di sini pembangunan fisik, berarti anggarannya senilai anggaran bangunan fisiknya berapa. Misalnya rabat beton 30 juta, berarti rabat beton 30 juta di sini. Jika pembangunannya baru 20%, nggak apa-apa ditulis di sini anggaran tetap 100%. Nanti di sini kita kira-kira dulu tanggal selesainya berapa. Untuk upload dokumen yang di sini, ini bentuknya SPJ. Jadi tadi semuanya nih, gaji ini kan ada SPJ-nya kan, ada LPJ ini. Nah, ini diupload di menu yang ini. Diupload di menu yang di sini. Dari mulai pembagian, tanda terimanya, tanda kegiatannya, ini diupload di file yang ini. Oke. Ini sekadar informasi. Nanti jika pekerjaannya baru 20%, kemudian selesai lagi 50%, akan diupload terus. Jadi ini aplikasinya berkala, bukan cuma sekali isi terus selesai. Jadi berkala pengisiannya. Besok diperbarui lagi kalau udah 100%. Kalau sekarang baru 50%, diisi dulu 50%, nggak apa-apa. Progresnya kapan? Ketika sudah selesai, diupdate lagi. Gitu. Oke, kalau sudah selesai, pelaporan pekerjaan ini merupakan hasil dari pengisian kolom RAP desa dan anggaran desa. Jadi kalau sudah diisi RAPB dan anggarannya, muncul otomatis di sini. Jadi kolom ini nggak perlu melakukan pengisian di kolom ini. Boleh langsung dilewatin aja. Kalau Bapak Ibunya sudah isi anggaran, sudah isi ini, rencana, maka pelaporan pekerjaannya akan terisi otomatis. Jadi saling berkaitan. Di sini rencana kegiatannya apa, Musrenbang dan lain-lainnya, terus di sini realisasinya, apa saja yang dilakukan di desanya, per kegiatan, bukan per sumber dana, per kegiatan. Nanti hasilnya ketika diisi akan muncul otomatis di sini. Gitu. Kita lanjut ke menu distribusi pupuk. Caranya kita klik tambah. Di sini ada nama agen atau penyalur. Kalau nama agennya itu bukan berasal dari
desanya, nggak apa-apa. Tapi yang penting poktannya poktan di desa setempat. Misalnya penyalurnya dari kampung sebelah, nggak apa-apa, ditulis aja nama penyalurnya. Tapi nama poktannya poktan kita, misalnya di sana ada 11 poktan, berarti ibu sama bapaknya upload sebanyak 11 kali. Dari poktan itu berapa jumlah kakaknya, misalnya ada 20, terus kilogram. Untuk kilogram di sini boleh diisi 0 saja, karena kalau diisi angka dia nggak bisa terisi, pasti gagal terus. Jadi di sini diisi 0, jenis pupuknya diisi urea dan lain-lain. Tapi di keterangan kita jelaskan urea sebanyak 50 kg. Oke, misalnya lagi jenis apalagi Posca 100 kg. Nah, itu. Baru diklik simpan, jangan lupa. Jadi gitu, nanti kalau mau tambah yang baru lagi, poktan baru, ini kan baru satu poktan sama, diklik tadi yang awal. Diklik tambah lagi di sini sebanyak 11 kali kalau 11 poktan. Terus kita masuk ke menu sosialisasi Bina Desa. Jadi kolom yang ini kegunaannya jika kejaksaan melakukan sosialisasi di desa bapak atau ibu. Misalnya kemarin sudah dilakukan sosialisasi tentang aplikasi Jaga Desa. Berarti di sini sosialisasi diisi, sosialisasi jaksa Jaga Desa. Jadi sosialisasi ini hanya sosialisasi yang dilakukan oleh kejaksaan ke desa ibu atau bapak. Tanggal pelaksanaannya kapan, tempat pelaksananya misalnya Kejari, Lampung Tengah. Pasti wajib Kejari yang melaksanakan ya, kalau bukan Kejari nggak perlu diisi. Kejari, Lampung Tengah. Penanggung jawabnya, tanya narasumbernya siapa kemarin, misalnya kasih Intel. Oke, kasih Intel Lampung Tengah, namanya siapa? Lampung. Oke, diisi inovasinya setannya, di sini dokumentasinya pas penyuluhan kemarin, diklik simpan. Kalau sudah selesai, kita ke menu ekonomi desa atau kelurahan atau BUMDes. Di sini kita isi sama kita klik tambah. Di sini kita pilih nih jenisnya nih, larinya kemana? Misalnya perdagangan karena dia banyak pasar. Kita klik tahun berdirinya kapan, aktanya, akta pendiriannya diupload. Kalau aktanya misalnya tidak ada atau dalam proses, lampirkan surat keterangan dari kepala desa terkait upload akta pendirian bahwa aktanya sedang dalam proses penerbitan atau yang lainnya. Jumlah pendapatannya, kedudukannya di mana? Kedudukan milik pribadi misal, atau dia milik desa. Penanggung jawabnya klik nama pendiri atau nama kepala desanya di sini. Sama, ini masih di sini, diklik Lampung Tengah. Sini, pengurusnya siapa, dijabarkan, alamatnya, terus kelurahannya, potensinya, deskripsi usahanya, pasar gitu. Itu kesimpulannya. Jangan lupa diklik simpan. Oke. Di sini ada menu baru, operasi merah putih yang akan dilaksanakan. Jangan lupa ini diisi, modalnya, aktanya, gerainya di mana. Di sini diisi total kekayaan, di sini ada pendanaan dari pemerintahnya berapa. Jangan lupa diklik simpan lagi. Di sini ada pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya tadi boleh diisi jika ada di desanya, tapi kalau nggak ada, diklik di sini, tidak ada tulis. Kalau ada ditulis, kalau nggak ada tetap ditulis juga tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini klik 0. Di sini tulis tidak ada. Agar kami tahu bahwasannya ini memang tidak ada, jadi tidak diisi gitu. Oke, di sini ada aset tanah dan bangunan. Nah, di sini jadi kelihatan nih tadi sudah diisi kan? Tidak ada. Jadi gitu, setiap kegiatan yang memang tidak ada di desa tersebut, tolong dibuat seperti ini. Jadi tahu bedanya antara dia tidak ada atau memang dia belum diisi gitu. Terus aset tanah dan bangunan.
Sama caranya, klik tambah, nama tanahnya, lapangan sepak bola misalnya. Sepak bola. Oke. Tahun diperolehnya 2027. 2007 misalnya. Oke, nomor sertifikatnya, penguasaannya dikuasai oleh desa atau perorangan, silahkan hapus sertifikatnya. Kalau tidak ada sertifikatnya, ambil surat keterangan dari kepala desa tadi ya. Terus kepemilikannya sama, ini milik desa misal, atau milik perorangan. Asal usul aset misalnya hibah atau yang lainnya silahkan diisi, jangan lupa disimpan lagi. Ini posko desa. Kalau memang ada posko di desanya atau posko moderasi beragama, misalnya antar umat, ada, silahkan diisi di sini. Kalau nggak ada, sama caranya. Jadi di sini nih ada posko misal PKK atau posko tentang kegiatan yang ada di desa tersebut terkait kelurahan moderasi beragama atau posko desa lainnya. Boleh diisi di menu ini, kedudukan alamatnya di mana gitu. Nah, di sini kan ada misalnya itu dia tentang PKK, boleh diupload di sini. PKK, posko organisasi yang ada di sana boleh diupload di sini. Oke. Next kita ini di sini ada permasalahan hukum apa di desanya. Kalau memang nggak ada juga sama ditulis tidak ada. Sama di sini aturan dilanggar apa? Nah, di sini ada masalah pencurian. Boleh diisi di sini penanggung jawabnya kepala desanya misal. Tapi di sini kita terus tidak ada. Jika memang tidak ada, sini sama tidak ada. Terus diklik simpan. Oke. Itu ya, sama untuk laporan pengaduannya dari masyarakat ke desanya atau ada atau tidak. Silahkan diisi kalau ada, kalau tidak ada boleh di skip. Lari ke menu jaga budaya. Sudah selesai semua yang tadi, kita ke menu jaga budaya, caranya klik edit. Di sini silahkan diisi lagi, atau dia biasanya otomatis terisi. Kalau sudah isi di atas, di sini sudah terisi. Ini sama caranya. Ini masih salah tadi, tolong dibenerin tadi ya, geografi dan demografi. Tadi geografi itu batas wilayahnya, yang demografi tadi gambaran penduduknya, wanita berapa, pria berapa, dan lainnya. Di sini jangan lupa objek cagar budaya. Misalnya di sana ada candi Borobudur, misal di sana ada candi apa, nah, boleh diisi di sini. Tapi kalau nggak ada boleh sama diklik di sini tidak ada. Sama nanti kalau sudah diklik simpan, kalau memang tidak ada tetap ditulis tidak ada biar tahu ternyata ini memang belum diupload gitu. Bukan memang nggak ada, bukan belum diupload maksudnya ya. Ini permasalahan hukumnya sama, kalau ada diklik, kalau nggak ada langsung lanjut ke ormas, LSM. Pengawasan ormas sama caranya diklik edit dulu nama desanya. Di sini ada LSM atau ormas. Paguyuban diklik tambah. Paguyuban ini biasanya kalau di desa-desa ada paguyuban ini PSHT, nah itu boleh diisi nih. PSHT di sini atau LSM apa, Grip Jaya misalnya ormasnya apa, nama LSM ormasnya misalnya Grip Jaya gitu. Terus akta pendiriannya kalau memang ada silakan, tapi kalau memang ada tapi nggak ada sertifikatnya Bu, boleh diisi aja nama ininya, surat keterangan tadi ya, diisi namanya aja. Terus di sininya akta pendiriannya diklik, diisi surat keterangan dari kepala desa atau pemiliknya nih, atau siapa penanggung jawabnya, tanda tangan. Kalau memang aktanya belum ada, di sini diklik, ditulis di sini. Permasalahan hukumnya kalau ada diisi. Oke, kita next langsung ke keamanan dan pemantauan lingkungan. Di sini ada nih contoh-contohnya, ada beberapa desa yang sudah ini kalau memang nggak ada sama, ini udah bagus diisi. Tidak ada, kalau memang ada di sini ada bencana alam boleh diisi. Oke, caranya kita klik tambah di atas. Klik tambah di sini ada desanya, terus di sini ada tempatnya di mana, jenis kendalanya nih ada bencana alam, Kamtibnas,
kesehatan, ada pencemaran lingkungan juga kalau di desanya banyak pabrik. Terus ini lampirannya berupa foto nih, pencemarannya gimana, tanggalnya kapan, penanggung jawabnya kepala desanya. Terus kita deskripsiin, baru kita klik simpan. Sama di menu pemantauan orang asing, di sini ada nih, tidak ada, nihil, tidak ada, rata-rata memang tidak ada ya. Jika memang ada, klik tambah, sama namanya siapa. Ini bisa jadi buruh pabrik yang kerja di sini, diisi namanya, asal kebangsaannya, nomor HP, bisa, tasnya bisa diisi, asalnya sama, klik pojok kanan atas, terus diklik. Oke, kita klik simpan. Yang terakhir ada menu aset desa dan kelurahan selain tanah dan bangunan. Jadi kalau tadi di atas di menu Garda Desa ada aset tanah dan bangunan, kalau yang di sini selain tanah dan bangunan, di sini bisa diisi seperti ini nih, air proyektor, sarana internet boleh diisi, kendaraan-kendaraannya, sepeda motor, laptop, dan lain-lainnya. Caranya sama, klik tambah di atas, terus di sini ada desanya desa apa, misalnya ini Mataram, alatnya apa nih, misalnya laptop, kayak gitu. Penanggung jawabnya kepala desanya, status kepemilikannya punya kampung misal atau punya pribadi, nilainya misalnya laptop tadi nilainya 2 juta, di sini 2 juta, deskripsiin terus di-upload di sini gambarnya. Oke, kalau sudah diklik simpan. Oke, sekian video tutorial cara pengisian aplikasi Jaksa Jaga Desa.